Tiap-tiap orang membutuhkan tempat untuk mereka bercerita. Tapi kadang-kadang orang-orang ini tidak bisa menemukan tempat kepada siapa mereka harus bercerita. Jadi untuk siapapun sahabat-sahabat tempat bercerita yang ingin bercerita seputar anak-anak disabilitas kita, bisa ke tempat bercerita. Mungkin tidak ada solusinya, tapi kita bisa berbagi ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi atau motivasi untuk teman-teman di luar sana yang melihat tayangan ini. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel kami Tempat Bercerita BDG. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notif tiap kita tayang 1 minggu sekali. Jangan lupa komen juga dan like. Tapi bisa juga follow IG kita di tempatbercerita.bdg. @tempatbercerita.bdg, bisa DM untuk tanya apapun. Mudah-mudahan kita fast response dan bisa jawab, atau WA ke 081320350013. akhirnya dia lancar. Nah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu kita yang akan datang ke tempat bercerita. Siapa dia? Jangan kemana-mana, akan kita langsung temui tamunya. Jumpa kita di tempat bercerita BDG. Kali ini kita berjumpa dengan seorang ibu yang mempunyai anak Down syndrome. Bisa diperkenalkan deh siapa ibunya? Ini adalah Ibu Dewi, mamahnya dari Ata, anak Down syndrome. Sekarang Ata usia berapa ya, Bu? Usia 17 tahun nanti. Desember 18 tahun. Oh ya, 17 tahun ya, remaja. Remaja, ya betul. Sok duluan kamu tanya-tanya. Aduh, saya ini ketemu sama Bu Dewi ini udah hampir seminggu sekali ya, Bu. Ya, seminggu sekali kita barengan ya. Jadi apa ya? Kita mengenal Ibu Dewi sejak Ibu Dewi bergabung di komunitas yang kita sama-sama bergabung gitulah ya. Berapa tahun yang lalu ya, Bu ya? 5-6 tahun yang lalu lah. Oh, lebih. Oh ya? Nggak ingat saya. 5 tahun. Ya, 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi pada saat itu juga Ibu Dewi begitu aktif lah gitu mengikuti berbagai kegiatan ya yang diadakan di komunitas atau apa yayasannya. Kita sama-sama bergabung karena kita sama-sama punya anak Down syndrome. Nah Bu, kalau mau flashback, kan Ata ini anak bungsu ya? Iya. Kakaknya berapa sih? 2. Oh, kakaknya 2. Iya. Lalu pada saat Ibu mendapatkan anak Down syndrome, ya pasti nggak ada yang happy lah ya, pasti semua terpukul. Tapi jatuh bangunnya gimana tuh Bu? Nah itu sebetulnya saya agak lain dengan yang lain sebetulnya. Ketika mempunyai anak, saya juga teman-teman yang mempunyai anak Down syndrome atau disabilitas lain kan biasanya memang drop gitu ya atau down lah. Saya nggak ada di saya itu. Itu yang saya kenapa ya saya nggak ketika orang tua itu bercerita Down mempunyai anak yang disabilitas atau anak istimewa, saya malah bertanya pada diri saya kenapa saya nggak ngalami itu. Jadi apa ya, bukan siap. Saya tuh tahu Ata Down syndrome, memang dokter tidak mengatakan Down syndrome. Jadi istilahnya anak saya tahu sendiri gitu. Justru saya yang minta penjelasan kepada dokter, dok apakah anak saya Down syndrome? Saya bilang gitu. Dokter saat itu mengatakan tidak. Tidak. Mungkin tidak tampak pada fisiknya mungkin ya. Ya, awal-awal tidak terlalu tampak mungkin ada. Tapi memang baru setelah 4 bulan saya kekeh. Dok, terus terang saja karena saya sudah siap, karena saya sudah tahu gitu. Ini kenapa? Nah, ya kenapa? Saya pengen penjelasan aja karena saya sudah tahu anak saya Down syndrome, saya bilang gitu. Saya sudah siap. Justru saya penegasan dari dokter secara medis bahwa anak saya Down syndrome supaya saya tahu harus bagaimana menanganinya. Ya. Baru dokter mengatakan, oh ya kalau emang udah ibu siap, baru dokter mengatakan kayak gitu. Lucu saya juga. Ya, tapi begini, 17 tahun yang lalu dengan pengetahuan Down syndrome yang minim dibanding sekarang ya gitu. Kok ibu misalnya ini kok tahu gitu? Tahu ya. bahwa anak saya Down syndrome Nah, ada yang saya punya pengalaman makanya kenapa saya agak lain dengan yang lain. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Jadi secara batin ya mungkin ya, saya
jawab setelah Atta lahir terjawab gitu. Saya ini sejak SMP gitu, karena ibu saya itu perawat, bapak saya juga perawat, jadi mereka memang di rumah sakit dan saya juga hidup selalu di rumah sakit gitu ya. Ibu saya suka cerita kalau dulu lebih kasar ya bahasanya istilah Down syndrome itu lebih kasar lah ya kalau kita sebutin, suka mungkin yang sekarang sakit hati ya. Nah, ibu saya menceritakan tentang anak begitu dan itu ada tingkatannya. Saya tertarik dengan cerita ibu saya. Nah, usia SMP lah, kurang lebih saya SMP tuh tiba-tiba ada perasaan lain ketika saya harus melihat anak Down syndrome. Saya begitu simpati, pokoknya sayang banget gitu. Dan saya merasa kalau ada orang yang melihat sinis atau melakukan hal yang kurang inilah ya, apalagi zaman dulu ya, anak begitu pemahamannya kurang juga ini kan. banget ya. Itu saya tuh kok saya harus sakit hati gitu. Sakit hati kepada orang yang kira-kira melihat anak Down syndrome tuh sinis atau bahkan takut nular gitu ya, duduk begitu itu nah itu terus sampai saya dewasa, sampai saya ya akhirnya begitu nikah itu selalu ada. Begitu saya nikah juga kalau ada yang itu ada rasa itu. Sebenarnya saya tanya kenapa ya saya ada perasaan ini. Ya, anak pertama, anak kedua karena jaraknya Atta dengan kakak-kakaknya juga cukup jauh gitu. Dan memang akhirnya saya meyakini atau menyadari bahwa memang saya sudah disiapkan. Nah, begitu Atta lahir, memang baru setelah sebulan lah ya, lahir tidak terlihat sama sekali, tapi sebulan itu ada gerakan mata dan lidah yang lain. Karena Gitu. mungkin ibu udah terbiasa Tahu ya. jadi ini ada bisa Ada. nyocokin Ya, cocok lagi digendong ayahnya itu sebulan lah gitu, terus tiba-tiba mata Atta itu gerakannya yang tidak simetris kayak gitu ya, terus goyang, terus lidah gitu dah keluar gitu. Saya kagetnya cuma gini dalam hati, saya bilang gitu ya, betul nggak ya anak saya gitu. Saya sampai tidak mengucap, saya takutnya tidak, tapi ucapan saya jadi iya gitu. Nah, di situ adalah saya beberapa jam saya diam dulu. Akhirnya saya meyakini, oh iya, terima kasih Allah, gitu saja. Saya begitu, udah gitu saya lihat perkembangannya, terus saya ke dokter masih bilang tidak, tolong deh dok, tolong perhatiin anak saya, tidak apa-apa, anak ibu sehat. Gitu. Mungkin nggak semua dokter juga memahami ya. Mungkin pada saat itu atau mungkin dokter tahu, takut saya shock atau saya kurang tahu. Baru setelah setiap bulan masih ke dokter anak ya, sampai setahun itu untuk imunisasi segala macam. Setiap saya kontrol setiap Atta imunisasi ke dokter anak, saya tanya lagi dan dokter enggak aja. Baru bulan keempat saya terus terang, dok coba deh terus terang saja. Akhirnya dokter mengatakan, oh ya anak ibu itu. Cuman memang dokter saat itu tidak menyarankan tes apa-apa gitu. Justru tidak menyarankan apa, kan saya tanya kalau memang iya, jadi saya harus apa yang harus saya lakukan. Itu yang saya tidak tahu, tapi Down syndrome-nya saya tahu. Cuman harus gimana saya nggak tahu. Saya mencari informasi banyak juga. Ya dulu kan belum kayak sekarang ya informasinya, 18 tahun yang lalu gitu. Ya hanya terapi sih mulai start ketika Down syndrome. Saya bukan dengan tes kromosom, tidak disarankan, memang tidak diberitahu untuk itu, tapi saya langsung cari tempat terapi. Tapi itu sudah paling tepat lah untuk langsung memutuskan terapi ketimbang nunggu hasil kromosom dulu gitu. Ada dulu ya terapi semua terapi alhamdulillah lakukan ya step by stepnya. Kalau dulu sih terapinya tuh motorik kasar, motorik halus ya bicara kayak gitu kan, terapi itu yang dilakukan terus dari mulai 8 bulan lah intensifnya. 6 bulan tuh masih cari-cari pengenalan, 8 bulan terapi. Oke.
kita potong sejenak, kita balik lagi nanti sebentar lagi. Masih dengan Ibu Dewi di tempat bercerita BDG. Nah, Bu, kan kalau anak Down syndrome itu biasanya membawa penyakit atau kelainan-kelainan penyerta, ada jam jantung, ada dan segala macam-macam. Nah, tapi yang saya tahu yang terjadi di Atta adalah dia membawa kelainan diabetes. Dan Ibu Dewi ini juga menjadi ketua diabetes Ya, apa sih? volunteer lah. Ikatan Jabar, ya sini punya volunteer aja, bukan. Ikatan Keluarga Penyandang Diabetes Anak dan Remaja. Nah, Ikatan Keluarga Penyandang Diabetes Anak dan Remaja, berarti saya sih baru menemukan kasus seperti ini ya baru di Atta. Saya belum pernah mendengar yang lain ya. Apakah itu terjadi karena Down syndrome-nya atau mungkin ada kemungkinan autoimun yang menyebabkan diabetes gitu. Nah, itu gimana sih, Bu? Ya, Atta kena diabetes itu usia 12 tahun. Diabetes tipe 1. Oh, jadi bukan dari lahir. lahir. Ya, bukan. Tetapi begini, Tipe 1 itu apa, Bu? tipe 1 itu karena autoimun ya, autoimun di pankreas dia. Jadi kemungkinan dari lahir sudah ada bawaan itunya. Tapi belum muncul. Belum muncul. Ya. Karena kan pankreasnya masih bisa berfungsi. Kalau Jadi sebetulnya itu adalah kelainan bawaan. iya, kemungkinan begitu. Kemungkinan ada kelainan ya namanya anak Down syndrome kan, ada Banyak bawaan yang macam-macam. macam-macam ya anak-anak kita. Atta lahir sih secara medis semuanya bagus. Bagus, tidak ada kelainan apapun, hanya satu dia tuh apa ya? Di sini tuh membesar tuh apa sih namanya ya? Hernia tapi yang di sini gitu kan. Iya, Jadi kayak abang. jadi kalau ini ininya tuh jendol gitu. Hanya itu, yang lainnya bagus. Tidak dioperasi. Tidak, waktu itu dokter bilang ibu nanti setelah 1 tahun dioperasi. Terus saya tanya lagi ke dokter untuk diminta operasi. Akhirnya dokter cuma menyarankan nggak perlu lah Bu, karena ini hanya estetika aja, bentuknya aja yang kurang bagus gitu. Nah dulu karena Atta kecil ya, Atta kecil jadi kelihatan manjolnya. Oh, di perut itu ya? Iya, di sini, jadi itu pusat. ditarik. Karena waktu itu yang abang dia sudah terjepit. Oh Jadi iya. dia naik dan terjepit jadi Itu gitu. yang bahayanya. Jadi gitu. umur 2 minggu dioperasi langsung. Justru saya minta waktu itu Atta nggak ini nanti setahun katanya. Terus udah setahun saya memang kan untuk Atta tuh soal kesehatan, soal apa tuh nomor 1 lah bagi saya. Apapun kita kan bisa baca dari tubuhnya, dari bahasa tubuhnya dia sedang sehat atau enggak. Jadi tapi Eta nggak ada keluhan apa-apa gitu. Dan saya tanya ke dokter, gimana dok? Nggak bagus kok perkembangannya. Bahkan setelah 1 tahun itu saya tanya lagi, dokternya nggak usah lah Bu, karena itu hanya estetika aja gitu. Secara Jadi fungsional bentuk nggak masalah. enggak, secara fungsional nggak masalah, hanya bentuknya aja kurang bagus. Memang dulu ngeri kalau lihat karena dia kurus gitu kecil, jadi asal jendol di sini. Tapi setelah sekarang udah besar itu ya nggak kelihatan. Jadi yang perlu dikerjakan adalah diabetes. Diabetes. Nah, diabetes itu baru 12 tahun Atta itu, dan itu juga bertahap. Awalnya mungkin begini ya, mungkin dia tadinya memang sudah ada kelainan kemungkinan, tapi karena dokter bilang nggak ada kelainan apa-apa itu. 12 tahun itu dia Atta kan tadinya tuh gemuk pendek, gimana ciri anak Down syndrome ya, gemuk pendek itu, tapi tiba-tiba dia mau usia 11 atau 12 tahun itu dia kurus, kecil, tinggi gitu ya. Saya bilang ini kok tambah kurus ya, tapi timbangan naik karena tinggi kan, belum ada kelainan apa-apa, tapi tambah lama kok lemes anaknya gitu. Saya gini, ini Atta lemes ini memang dia lemas atau manja gitu ya. Karena kan kalau kita dibawa olahraga sama ayahnya, jalan tuh belum udah capek gitu ya, pengen digendong, pengen apa. Nah dia apa capek atau memang dia betul capek atau ogohan kalau bahasa Sunda. Ya terus, tapi kok tambah lemas gitu. Terus saya ke dokter anak, ya lab darah segala macam.
saat itu dokter anak mengatakan bahwa saya takutnya paru karena keringetan. Jadi ciri untuk diabetesnya belum terlalu kelihatan, takutnya di paru. Tapi enggak juga, tapi memang ada masalah katanya di darah. Ke dokter anak spesialis darah, enggak terlalu bahaya juga, hanya pengentalan. Bahkan pengentalannya juga enggak terlalu jadi belum Tapi itu yang dikasih autoimun itu pengentalan. Iya, pengentalannya, tapi juga itu bahkan cuman dokter gini, belum ada pengobatan Bu, terapi aja, terapi banyak minum air putih. Nah, Atta terapi dan dia udah ngerti ya, jadi dokter bicara apa kita nggak itu, terus di rumah minum gitu, dia minum terus itu sekitar bulan Oktober tuh ya, dia tuh banyak minum. Bulan Novembernya dikit-dikit ngompol. Nah baru tuh November tuh dikit-dikit ngompol, pipis. Kak dia nggak niat ngompol tapi udah nggak kuat gitu. Terus aja pipis lagi karena Atta kan bicaranya susah. Jadi dia nggak bisa mengeluh, nggak bisa mengungkapkan. Nah Desember saya tiba-tiba tuh Atta ada benjol di sini. Gitu. Saya ke dokter lagi terus saya lihat. Sebentar, ini anak saya mau pergi dulu, terus ya. Ke lab, ternyata gula darahnya udah 980. Iya, 900, tapi katanya kuat, maksudnya enggak lemes, enggak apa, dia sedang mainan aja. Saya melihat hasil lab langsung saya bawa ke IGD saat itu juga. Ya, dinyatakan diabetes tipe 1 positif. Jadi pas ada waktu itu langsung ya, maksudnya penanganannya pakai insulin itu? Langsung. Karena kalau diabetes tipe 1 itu tidak ada obat. Oh ya. Diabetes tipe 1 itu kan pankreasnya rusak. Jadi anak diabetes tipe 1 tidak membutuhkan obat kecuali dia ada penyakit lain yang tapi untuk diabetesnya sendiri tidak ada obat. Hanya membutuhkan insulin. Insulin kan bukan obat, insulin hormon gitu. Betul. Ya hanya dikasih insulin, langsung terapi insulin gitu. Udah itu ya akhirnya harus suntik insulin lah. Ya ini ya teman-teman, saya lihat Mama Atta nih kalau pergi-pergi ya selalu bawa buku. Ya. Jadi mau makan cek dulu ya segala macam ya, sampai bilang nih mamanya Atta lebih pintar dari dokter nih ya. Karena begitu Atta di opname gitu ya, DM1 positif di opname kan itu 3 minggu di RSAS, itu orang tuanya itu di training sama para dokter. Karena kan dia seumur hidup harus jadi para orang tua yang punya anak diabetes tipe 1 tuh dilatih dulu, harus bisa nyuntik, harus bisa cek darah, harus tahu soal makanannya bagaimana, segala pola hidup anak otomatis berubah. Nah, orang tua yang di training sama dokter di rumah sakit. Jadi ya mau nggak mau harus bisa ya. Dan harus tega. Harus tega ya, karena nggak cuma obatnya harus bener, makanannya juga. Terus saya lihat kan Atta banyak banget nih ya Bu, kegiatannya Atta kayaknya dia sih semangat aja gitu ya, semangat aja ikut. Itu gimana sih Bu? Ada nggak sih pengaruhnya gitu yang gula darah itu ya kepada kegiatan dia sehari-hari? Memang sebenarnya tidak boleh capek, tapi justru juga tidak boleh diam karena untuk yang diabetes tipe 1 tuh pertama harus insulin, terapi insulin yang tepat ya, rutin, dan tidak boleh tidak disuntik. Olahraga, pola makan, terus edukasi juga. Jadi kita ada untuk orang tua yang punya anak diabetes tipe 1 memang poin-poin itu harus dilakukan. Nah kalau Atta ini pendiam kan, kalau dia tidak banyak gerak, tidak banyak aktivitas, sebetulnya bukan masalah ke diabetesnya aja, ke disabilitasan dia ya, maksudnya Down syndrome-nya dia itu tidak terstimulasi lah ya kalau dia gitu. Dan kalau dia tidak banyak bergerak siang hari atau dikasih capek, tidurnya malam. Di atas jam 12 itu yang masih kan 8
lapar ya. Oh iya. Lapar, jadi kasihan kan kita, sedangkan makanan udah dibatasi. Apalagi kalau malam ya kan, malam Iya. kan udah nggak boleh, apalagi karbo gitu ya. Betul. Tapi kan dia lapar, dia apa, kalau dia tidurnya malam, rasa laparnya itu kan kerasa banget, tersiksa ya. Jadi berusaha untuk ya Atta banyak kegiatan untuk dia supaya ya bukan capek ya, jadi dia ya memang supaya malam harinya itu dia bisa tidurnya, itu kurang lebih salah satunya Ya, gitu. jadi salah satunya itu. Iya. Oke, teman-teman sudah ada dari sutradara sudah ada kode-kode, nanti kita balik sebentar lagi. Masih di tempat bercerita BDG, saya ada lagi di ruangan ini. Bukan pada saat pandemi kemarin, dengan tidak berniat mengorek luka ya Bu ya, Atta kehilangan ayahnya karena COVID. Ya. Anak-anak yang tidak seperti anak-anak kita saja, kehilangan orang tua itu kan a very big deal gitu ya. Betul. Mereka harus menata hati, Betul. lalu harus banyaklah yang harus harus diterima, harus diikhlaskan, harus ini, harus itu. Sementara pemahaman anak-anak kita akan konsep kehilangan itu kan tidak seperti yang lain gitu. Bagaimana Atta menyikapi hal itu? Iya, banyak yang nanya ke saya saat ayahnya meninggal, apakah Atta mengerti? Tahu nggak ayahnya meninggal? Jujur saat itu, saat ada pertanyaan itu saya bingung mengerti enggak gitu ya. Kalau saya merasa Atta lebih mengerti dari saya, lebih siap dari saya. Ketika ayahnya meninggal karena COVID, otomatis kan secara ini ya dimakamkan juga kan, tidak boleh di rumah segala macam atau tidak terlihat. Cepat, maksudnya apa sih prosesnya juga harus Proses cepat. iya, dan kita kan prosedur dari pemerintah karena saat itu kan COVID yang sedang kondisi rawan tinggi-tingginya gitu. Saya nunggu ya dari rumah sakit itu, kalau makam sudah siap baru jenazah dikirimkan, jadi tidak di rumah. Nah, nunggu makam, persiapan makam, karena kebetulan warga tempat saya menerima gitu kan, menerima almarhum dimakamkan di pemakaman kompleks gitu. Alhamdulillah di situ saya menunggu tuh. Atta Atta kan pendiam ya, pendiam. Ini dia nggak bicara apa-apa, hanya muter-muter di rumah. Mungkin dia bingung ya awal-awal, menghilangkan kekalutan ya gitu ya, kita peluk nggak bisa, dia hanya muter, nangis pun tidak gitu. Kalau kakak-kakaknya kan bisa ngeluarin air mata, betul, apalagi saya mungkin lebih ya. Tapi Atta bingung, tidak mengeluarkan air mata sama sekali. Lalu sudah pemakaman, sudah dikubur ayahnya, baru kita di Padung ya namanya tuh. Nah, baru di Padung tuh nisan ya, nisan gitu ya. Di nisan kan masih kayu kan, belum di itu. Nah, si Atta tuh hanya tunduk gitu, ternyata dia nangis. Dia baru bisa nangis ketika lihat ya kan, betul. makamnya juga kan nggak bisa dilihat ya, maksudnya nggak bisa dilihat harus gimana. Langsung. Tapi kan setelah itu saya dan Atta juga positif COVID. Oh begitu. Ya, jadi kita langsung isolasi mandiri sekeluarga. Jadi begitu. Keluarga Bu. Kita kan bertiga di rumah ya, saya, Atta dan kakaknya Atta, karena anak saya yang besar kan di Jakarta juga COVID, jadi dia juga isolasi mandiri dan nggak bisa pulang. Setelah itu, COVID-nya tuh ternyata bareng. Ayahnya di rumah sakit, waktu itu kan sakit belum COVID, ayahnya belum COVID, belum dinyatakan COVID. Ayahnya Atta tuh 10 hari di rumah sakit, 8 hari itu masih saya tunggu karena bukan COVID. Kan kalau COVID otomatis udah nggak bisa isolasi. Nah, masuk hari ke-8 baru saturasinya menurun, terus cek di ronsen, di swab segala macam positif COVID, dan udah bahaya, udah tingkat tinggi gitu, udah harus segera masuk. Udah baru saya berpisah di situ. Nah, kakaknya ayahnya sakit, kakaknya
yang di Jakarta pun COVID, jadi nggak bisa pulang juga gitu. Jadi kita bertiga di rumah, anak saya nomor 2 Atta dan saya dan Atta positif. Berdua. AA-nya tidak enggak. Nah, Allah kasih kekuatan mungkin memang buat AA-nya untuk bisa ngurus gitu. AA-nya sering digangguin sama aku. Untuk bisa ngurus nih gitu. Nah, di situ yang lebih parah menghadapi COVID adalah saya. Karena saya tidak merasakan kayak orang COVID ya, saya lebih ketegang tuh karena Atta COVID gitu sebetulnya. Jadi pikiran sesuatu kan, aduh COVID itu kan sebelum ngeri banget lah ya, karena saat itu rawan dan memang apalagi Atta punya diabetes tipe 1. Udah pikiran Atta tuh padahal kita jaga banget sama dengan COVID. komorbid. Betul, komorbidnya itu. Tapi Atta tuh santai. Tidak mengeluh, tidak kelihatan sesak, tapi saya nggak percaya ya apa. Jadi saya melihat diri saya sendiri, kalau saya sesak, mesti takut Atta sesak kayak gitu. Padahal belum tentu terjadi juga ya. Gitu ya. Saya di kamar saya atau di kamarnya dia, AA-nya tuh kayak perawat aja di ruang tamu tuh udah jadi tempat jadi kantornya dia. Betul gitu kan. Atta kan nggak bisa di kamar, dia jalan-jalan aja tenang aja. Dia tidak kelihatan sedih, maksudnya kehilangan ayahnya gitu ya, dia tidak memperlihatkan itu. Terus COVID-nya, nah kalau saya sendiri mungkin lebih sayanya yang down. Udah mungkin baru ditinggal terus kita ditinggalin sama orang ya. Iya betul. Nah gitu, dan ya, Attanya enggak. Setelah kan gini, kita hidup bersama-sama dengan siapapun ya, pasangan, anak atau siapa dalam satu rumah. Itu kan kita punya ritme ya. Rutinitas, ritme hidup kita pasti sama. Ritme saya dengan ritme Rina pasti beda. Tapi saya akan sama ritmenya dengan anak-anak saya gitu. Setelah satu orang yang paling dominan ya harusnya sebagai kepala rumah tangga dicabut dari ritme itu, apa yang terjadi dengan Atta? Berat bagi itu. Saya luar biasa punya anak Atta dan kakak-kakaknya yang tidak, justru mereka lah yang mungkin yang menguatkan saya. Anak-anak saya Atta itu tidak ada keluhan, maksudnya tidak terlalu kelihatan. Cuman memang sih kelihatannya tambah pendiam aja. Cuman tapi itu kan Atta juga dari dulunya diam. Itu. Dari situlah setelah memang Atta dari dulu banyak aktivitas ya, tapi kan bareng dengan ayahnya. Nah itu. Nah setelah nah itu yang berubah itu. Jadi ya yang tadinya jarang naik kendaraan umum, nah itu mulai, tapi saya begitu saya sudah dinyatakan negatif, langsung saya negatif juga? Negatif, bareng semuanya dengan saya. Dan Atta tidak ada keluhan apa-apa, saya memang yang turun ngedrop, sehat kembali, mulai saya keluar rumah. Jadi keluar rumah untuk bukan menterapi Atta sebetulnya, menterapi diri saya sendiri, jiwa saya sendiri. Jadi kalau bahasa Sundanya mungkin ngabang berangken ya, itu saya berat. Saya yang banyak berubah, yang merasakan ada saya. Anak-anak saya Atta enggak terlihat itu. Itu yang menguatkan saya. Cuma memang ya tiap hari saya bawa untuk ikut kegiatan ini, latihan ini lebih banyak. Kegiatan itu lebih banyak setelah ayah Atta nggak ada, yaitu mensubstitusi ketidakhadiran ayahnya dengan kegiatan-kegiatan. Ya sebetulnya ya memang diperlukan ya, supaya fokusnya tidak teringat kan. Kehilangan itu buat siapapun kan sangat berat gitu ya, sangat berat. Nggak pernah ada yang siap kehilangan seseorang, tapi ya harus dihadapi. Nah cara menghadapinya ini untuk anak-anak kita kan bukan sesuatu yang kita bisa ajarkan gitu ya. Mungkin kalau AA-nya misalnya harus begini, kita bisa. Tapi kan kalau untuk anak Down syndrome ya dengan pemahaman yang cuma segitu, dan sepertinya perasaannya lebih bermain daripada logikanya. Betul. Anak-anak kita. Betul. Jadi kita lebih sulit lah untuk menyelesaikannya. menyelesaikannya. Makanya saya tadi bilang saya bangga terhadap Atta.
ya jelas Atanya terpukul sih ya. Oh, pasti. Makanya saya bawa ke dia, tetapi dia tidak memperlihatkan. Dia lebih aktif, maksudnya lebih mau ikut kegiatan ini itu, dia mau gitu. Kan waktu itu masih setelah meninggal kan masih dalam kondisi semua juga online ya. Kegiatan itu kita berat, semua itu online. Nah, di situ kesempatan saya untuk mengikuti banyak hal dengan online. Justru Atta di situ banyak prestasi saat online. Walaupun ya mungkin prestasi mungkin dianggap yang lain tuh nggak terlalu ini, tapi bagi saya luar biasa, kayak lomba fotogenik online, lomba mewarnai online. Karena Atta itu tipenya orang yang Senang. klik gitu pasti ya. ya. Dia mau Mau, ngerjain dalam waktu yang lama. Betul, gitu. dan dia betah itu, dan harus tuntas. Mengerjakan apapun harus tuntas. Nah, itu saya pakai. Alat itu online itu betul-betul saya pakai. Media sosial IG, Facebook tuh saya pakai. Informasi apa saya pakai untuk justru bukan memamerkan Atta, ya memang mengekspos Atta, mengenalkan Atta. Nah, di situ Atta banyak mendapatkan kejuaraan ya, walaupun mungkin nggak terlihat tapi ternyata bisa gitu kan, saat COVID itu. Nah, itulah Atta, jadi mungkin nggak terlalu terasa ya, atau karena dia diungkapkannya dengan ya itu kegiatan. Saya pakai sarana itu, saya pakai untuk mensimulasi Atta maupun saya sendiri. Tapi stimulasi Atta, tapi juga sambil Saya mengobati diri sendiri ya Bu. Betul. Tapi bersyukurlah mungkin sudah terlewat lah di masa-masa yang Atta kehilangan mah tetap ada, nggak bisa dipungkiri. Tapi ya bagaimanapun kan life must go on ya, kita harus tetap berjalan dengan baik gitu. Sekali lagi terima kasih Mama Atta sudah datang ke tempat bercerita, ninggalin itu dulu kelas jemputan diculik dulu ke sini. Jadi terima kasih sekali lagi sudah berbagi, mungkin bisa menjadi motivasi lah untuk menjadi motivasi, inspirasi atau apapun ya. 1, 2, 3 orang yang dapat motivasi kan itu sudah bagus sekali ya. Jadi ya dari setiap kehidupan siapapun kita bisa belajar. Ada yang baiknya, ada yang jeleknya, ya kita ambil aja yang baiknya. Dan tidak sama sebetulnya, masing-masing orang tua yang punya anak disabilitas, dan katakanlah di sini Down syndrome ya, kita nggak bisa menyamaratakan kan, masing-masing orang tua pasti punya kelebihannya masing-masing gitu, karena lebih tahu bagaimana menangani anaknya dan berbeda masing-masing. Mungkin saya begini, ini baik dan benar bagi saya, belum tentu ke yang lain baik gitu. Cocok-cocokan. Betul. Jadi kita tidak ada kata yang salah sebetulnya. Terima kasih Mama Atta, semoga ya menghadapi hari-hari tanpa ayahnya gitu bisa tetap kuat. Bisa sejauh ini ya. Iya. Terus salam juga buat kakak-kakaknya Atta ya, buat AA aduh itu terus. AA teh hoyong nu kumaha istri teh gitu. Iya, alhamdulillah kakak-kakaknya Atta tuh. Ya, tapi saya mungkin sekali lagi sedikit saya ingin ini bagi orang tua yang punya anak Down syndrome, misalnya dia mempunyai beberapa anak yang sebenarnya antara ya, atau anak bungsu, punya kakak-kakaknya, kita kenalkan saudara-saudaranya dari anak kita, mengenalkan di mana anak Down syndrome itu sangat support sistemnya betul. Jadi begitu Atta lahir, saya langsung mengenalkan Kak. Jadi secara otomatis begitu ayahnya sudah nggak ada, kakak-kakaknya mengambil alih. Iya, betul. Iya, sementara anak saya nggak punya kakak. Oke. Kan ada adiknya yang hebat. Sekali lagi terima kasih Mama Atta. Nanti kita suatu hari kita berbincang-bincang lagi dengan tema yang lain kan. Kita banyaklah kegiatan-kegiatan yang bisa kita sharing. Jangan lupa kita tayang seminggu sekali dan jangan pernah lewatkan tayangan-tayangan dari tempat bercerita BDG. Sampai jumpa.